Marketeers. Jumpa lagi bersama saya Priscilla Putri Elizabeth dan rekan saya Dian Kastira dalam program Marketeers This Week. Seperti episode Marketeers This Week sebelumnya, kami akan membacakan 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketeers.com. Jadi langsung aja kita masuk ke berita pertama ya Marketeers. Berita pertama, sambut kebangkitan pariwisata. IDEA Indonesia siapkan SDM andal. Industri pariwisata diprediksi bakal booming pasca pandemi. IDEA Indonesia, perusahaan jasa pendidikan vokasi perhotelan, siap menjadi jembatan bagi orang muda negara ini agar bisa berkarir di industri pariwisata. Bisa dikatakan berkarir di bidang pariwisata, perhotelan, kuliner, dan tata boga, serta ekonomi kreatif masih sangat menjanjikan. Menyesuaikan dengan kemajuan dunia digital serta era pandemi, IDEA Indonesia juga telah mengembangkan platform pembelajaran hybrid learning, yaitu kombinasi antara digital learning dengan field practical learning yang dapat diakses melalui hybrid.ideaindonesia.com. Berita kedua, kampanye Dr. Soap Heals Earth jadi fondasi keberlanjutan bisnis Dr. Soap. Brand antiseptik lokal ini merayakan HUT ke-6-nya dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih peduli terhadap kelestarian bumi. Salah satunya dengan membuat movie campaign yang bertajuk What We Save Now Will Save Us Later, Dr. Soap Heals Earth, yang didukung oleh Nadine Alexandra, seorang aktor sekaligus aktivis, dan beberapa komunitas peduli lingkungan, yaitu Jakarta Vegan Guide, Life with Less, dan Sebumi. Selain itu, Dr. Soap juga meluncurkan program Return and Earn, berkolaborasi dengan Rekosistem sebagai manajemen pengelolaan sampah ramah lingkungan. Hal itu agar konsumen dapat dengan mudah mengembalikan kemasan produk, plastik, dan kertas, salah satunya dengan menyediakan Dropbox yang disediakan di beberapa area sekitar Jakarta dan Surabaya. Selain Dropbox, Dr. Soap dan Rekosistem juga menyediakan jasa penjemputan sampah ke rumah masing-masing konsumen yang bebas biaya. Konsumen juga akan mendapatkan reward menarik untuk pengembalian kemasan bekas produk Dr. Soap ataupun brand lain. Masuk ke berita ketiga, dorong kepariwisataan, Planet Tourism Indonesia 2021 segera digelar. Para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif perlu membentuk inisiatif baru untuk mampu bertahan di masa krisis. Sebab itu, Marketplace Inc. kembali menghadirkan acara tahunan Planet Tourism Indonesia atau PTI pada tanggal 22 dan 23 September 2021. Acara ini akan secara eksklusif membahas isu-isu yang relevan terkait pariwisata berkelanjutan dengan mengundang berbagai pembicara nasional maupun internasional berlatar belakang Pentahelix. Mengangkat pilar kedua Global Sustainable Tourism Council, yakni sosial dan ekonomi, untuk menjadi fokus diskusi Planet Tourism Indonesia 2021. Diskusi pada sesi panel discussion PTI 2021 akan membahas pemahaman pariwisata berkelanjutan sebagai kunci utama untuk memulihkan perekonomian Indonesia dalam menyambut the new era of responsible tourism. Planet Tourism Indonesia atau PTI tahun ini akan diselenggarakan secara omni dengan beragam topik diskusi panel seperti diving local economies at for super priority tourist destination, partnership for sustainable tourism developer practice from donors, BUMN, and between Poltek Park and village tourist destination, smart tourism, environmental sustainability, tourism village sustainability, and beragam topik lain dari special speech dan sesi-sesi breakout. Melengkapi diskusi eksklusif, Planet Tourism Indonesia 2021 turut dimeriahkan dengan penganugerahan bergengsi Branding Campaign Award for Suitable Destination 2021, Tourism and Creativity Campaign Award 2021, Entrepreneurial Destination Award 2021, Declaration Sustainable Destination Commitment 2023, serta pertunjukan yang mengangkat kebudayaan Indonesia. Masuk ke berita keempat, strategi dan tantangan Inka menembus pasar luar negeri. Saat ini posisi Inka sebagai manufaktur di pasar global memiliki dua kondisi. Pertama, di negara yang memiliki uang tetapi tidak ada sumber dayanya. Lalu yang kedua, di negara yang bersumber dayanya kuat tetapi finansialnya tidak. Ini merupakan kondisi pemasaran yang dihadapi Inka. Oleh karena itu, strategi Inka adalah menggandeng perusahaan luar negeri. Untuk masuk ke pasar quality sensitif, strategi Inka adalah menjadi basis manufaktur mereka.
Jadi ada dua strategi, yaitu bermitra dengan perusahaan yang sudah mengglobal dan menjadi basis manufaktur di negara tersebut. Mengenai posisi Inka di pasar global, Inka tidak memasuki pasar global lewat promosi. Untuk itu, dengan kerjasama bilateral, dengan beberapa negara, Inka dapat membisiki pemerintah mereka bahwa Indonesia memiliki industri KAI yang sudah melakukan ekspor kemana-mana. Karena Inka memiliki sumber daya engineer dan desain terampil yang banyak, maka dari itu kesempatan ini Inka ambil dengan mencoba menjual engineer mereka ke luar negeri. Tentunya ada hubungan timbal balik dari penjualan SDM ini. Untuk menciptakan SDM yang unggul dan terampil, Inka mengungkap memiliki banyak kerjasama dengan 24 SMK di Indonesia dengan dibina agar mereka paham mengenai kereta api. Inka juga bekerja dengan Politeknik di Madiun untuk mendirikan jurusan perkeretaapian. Nah, sebelum masuk ke berita terakhir nih, Put. Lo kangen gak sih naik kereta api? Kangen banget liburan naik kereta gitu ya, jarak jauh. Parah ya, kayak udah lama Biasanya lo banget, udah kemana, Bi? hampir gitu. Gue terakhir naik kereta itu ke Malang, Oh, jauh ya. jauh-jauh. Lumayan 7 jam. Oke, lanjut, Put. Kita masuk ke berita terakhir atau berita kelima. Upaya Instagram basmi perundungan dan ungkapan kebencian. Instagram mencatat berdasarkan penelitiannya bahwa banyak pengalaman negatif terkait perundungan dan ujaran kebencian diterima oleh para public figure berasal dari akun yang justru tidak mengikuti dan yang baru saja mengikuti akun sosok publik tersebut. Tren ini terlihat setelah secara final pertandingan Euro 2020 yang berhasil menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam ujaran kebencian dan rasis yang tidak dapat diterima oleh para pemain sepak bola melalui kolom komentar dan pesan. Tidak hanya para pemain sepak bola, di waktu yang bersamaan, para kreator memberikan keluh mereka dalam mengatasi hal tersebut. Mereka tidak ingin sepenuhnya menonaktifkan kolom komentar dan pesan karena tetap ingin berinteraksi dan membangun komunikasi dua arah dengan para pengikutnya. Sebagai upaya melindungi pengguna untuk mengantisipasi lonjakan komentar dan direct message atau DM yang tidak diinginkan, Instagram memperkenalkan fitur batas atau limits. Setelah fitur ini diaktifkan, akan secara otomatis menyembunyikan komentar dan permintaan DM dari akun yang tidak mengikuti atau baru saja mengikuti akun Instagram pengguna. Tidak hanya fitur batas atau limit, Instagram menambahkan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya dengan menghadirkan fitur kata yang disembunyikan atau hidden word. Fitur ini akan secara otomatis menyaring kata, frasa, dan emoji yang bersifat menyinggung ke dalam folder hidden bar. Sehingga pengguna tidak perlu membuka pesan yang terdapat dalam folder tersebut jika mereka tidak ingin melihatnya. Baik, itu tadi kelima berita terhangat sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketers.com. Saksikan terus Marketers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketers TV dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen. Saya Priscilla Putri Elizabeth. Dan Dian Kastira. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Jumpa.